Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novakira. Saya berasal dari kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi mencegah turnover dan membangun hubungan industrial yang harmonis. Pada era persaingan bisnis yang semakin ketat, sumber daya manusia menjadi elemen krusial yang memengaruhi kesuksesan suatu perusahaan. Hal ini mengharuskan perusahaan tidak hanya fokus mencapai target bisnis, tetapi juga membangun hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan para karyawan. Hubungan yang positif dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan produktivitas para pegawai. Sementara, kondisi yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tingginya angka pergantian karyawan, motivasi kerja yang rendah, sampai penurunan performa perusahaan. Apa aja sih masalahnya? Yang pertama, ada tingkat turnover yang tinggi. Yang kedua, banyak karyawan mengundurkan diri. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap sistem penggajian. Yang keempat, ada work-life balance yang buruk. Yang kelima, ada employer branding negatif. Yang terakhir, kesulitan memperoleh tenaga kerja baru. Dampaknya, yang pertama, produktivitas menurun, beban kerja meningkat, biaya rekrutmen semakin besar, loyalitas karyawan rendah, yang terakhir, operasional perusahaan terganggu. Bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial? Hubungan industrial yang harmonis dapat tercipta apabila perusahaan mampu membangun hubungan kerja yang adil, terbuka, dan saling menguntungkan antara manajemen dan karyawan. Berdasarkan kasus PT sedang tidak baik-baik saja, terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, ada menerapkan sistem penggajian yang adil dan transparan. Perusahaan harus menilai struktur dan skala gaji agar sejalan dengan standar industri, beban kerja, serta kinerja pada para karyawan. Selain itu, pemberian bonus, insentif, dan tunjangan mesti dilakukan dengan objektif dan transparan agar karyawan merasa dihargai dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang bagian B, meningkatkan program work-life balance. Perusahaan harus fokus pada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan melalui kebijakan jam kerja yang fleksibel, cuti yang cukup, program kesehatan mental, serta aktivitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Bagian C, membangun komunikasi dua arah. Komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik dalam hubungan industrial. Perusahaan dapat menyelenggarakan forum diskusi secara rutin, survei untuk mengevaluasi kepuasan karyawan, kotak saran, serta pertemuan berkala untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan dari karyawan. Peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hubungan industrial yang harmonis hanya dapat tercapai apabila kedua pihak saling bekerja sama. Serikat pekerja berperan sebagai penyampai aspirasi karyawan, sedangkan manajemen bertugas merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Melalui komunikasi yang terbuka dan penyelesaian masalah secara bipartit, konflik dapat diminimalkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Yang pertama, ada evaluasi struktur penggajian secara berkala. Melakukan peninjauan gaji minimal 1 kali setiap tahun berdasarkan inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, kinerja perusahaan, dan kontribusi karyawan. Yang kedua, menerapkan sistem reward atau recognition, memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi melalui bonus, insentif, penghargaan bulanan, maupun kesempatan pengembangan karir sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Yang terakhir, ada mengembangkan program employee well-being, menyediakan layanan konseling, pemeriksaan kesehatan berkala, kegiatan olahraga, serta program keseimbangan dan kehidupan work-life balance untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Untuk menghindari masalah dalam hubungan industri, perusahaan harus mengadopsi sistem kompensasi yang adil dan transparan, memperbaiki kesejahteraan karyawan melalui program keseimbangan kerja hidup, menjalin komunikasi dua arah yang efisien, serta menawarkan peluang pengembangan karir.
Selain itu, kerjasama yang solid antara manajemen dan serikat pekerja sangat berperan dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis, meresolusi perselisihan melalui diskusi, dan menjaga hubungan kerja yang menguntungkan bagi semua pihak. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.